teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar semua di luar sana? Semoga sehat-sehat ya, amin. Ya, teman-teman. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya, yaitu benjolan di leher ya. Ada benjolan, ada satu biji di sini ya. Ini bekasnya masih ada ya teman-teman tuh. Ini bekas operasinya. Hmm. Di sini teman-teman saya mau sharing. Awal mula saya terdeteksi itu tahun 2017, ujung tahun ya, ujung tahun itu 29 hari bulan itu saya sudah mulai rasa badan saya nggak selesa gitu ya teman. Irama jantung saya kayaknya apa, nggak seperti orang normal, kayak laju gitu loh, semacam laju dia. Nah, lepas itu perasaan badan selalu berpeluh, maksudnya berpeluh di sini, buat apa kerja sikit pun berpeluh, buat padahal ringan-ringan tapi rasa berpeluh gitu ya teman-teman. Lepas itu malam kadang-kadang rasa sejuk, padahal biasanya normal ya kan, tapi rasa sejuk, ujung kaki tuh sejuk ya kan, rasa saya seperti itu ya teman-teman ya awal mulanya. Nah, sampai satu hari saya mandi bulan 1 kalau nggak salah 2018 itu saya mandi, saya raba sini, kok ada satu biji ya di sini. Perasaan saya mungkin angin ya kan, saya pikir angin atau apa, karena biasa kita ada satu biji sini angin ya kan, tapi lama-lama nanti hilang kalau kita sapu minyak angin, saya pikir itu ya kan. Ya udahlah, saya pun nggak bilang sama suami saya hanya sapu minyak angin selama berapa minggu itu saya sapu minyak angin. Tapi bulan 2 itu udah mulai kelihatan bengkaknya, udah mulai dia bengkak, agak bengkak gitu ya. Terus bulan 2 2018, lepas itu makan itu teman-teman ya, pas makan kita menelan itu rasa sakit gitu teman-teman, rasa sakit gitu. Terus dipegang pun disentuh dia, kalau dipegang macam ini saja tak terasa, memang tak terasa pun, tapi kalau kita agak kuat dia tekan dia, ya memang sakit teman-teman. Bukan sakit sangat, tapi ada rasa nyeri ya, ada rasa nyeri. Nah, lepas itu saya bagi tahu suami, ujung bulan 2 saya bagi tahu suami itu. Dia bilang, suami saya bilang, atau kamu keletihan atau apa gitu ya kan, jadi kami biarkan dulu sampai ujung bulan itu, bulan 2. Nah, semakin hari semakin udah nggak enak, perasaan saya udah nggak enak. Saya bilang sama-sama, ini kita tak boleh biarkan, takutnya nanti makin parah ya kan. Jadi suami saya nyaranin kami untuk pergi ke dokter 2018. Nah, pada saat kami satu hari bulan 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 3 satu hari bulan 3 2018, maksudnya tanggal 1 bulan 3 2018 kami ke dokter. Dokter memang langsung bilang ini harus dibiopsi. Di situ saya disuruh harus biopsi dulu, karena kita nggak tahu ini sakit ini di dalam itu daging apa, kanker ga atau apa, kita nggak tahu, atau TBC atau apalagi ada satu di bilang, saya lupa. Jadi ini harus di biopsi, dimaksudin dioperasi dulu, diangkat itu daging, baru dicek ke lab hasilnya apa, baru tahu nanti obatnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada saat itu 1 hari bulan kami pi, 7 hari bulan langsung booking operasi. 7 hari bulan saya pergi ke operasi ya teman-teman, di daerah salah satu rumah sakit di sini swasta ya, dekat rumah saya sini ya. Nah, lepas saya operasi itu harus tunggu ya operasinya ya teman-teman, tapi tahu memang yang menakutkan itu pas masuk obat biusnya itu, aduh kayak dia api neraka. Sakit banget teman-teman, sakitnya itu memang sampai sini kita sudah hilang ya kan, tapi rasanya itu aduh. Nah, pas keluar itu apa hasil biopsinya itu, memang ternyata teman-teman bukan kanker ya. Saya sangat bersyukur, karena pada saat dokter bilang ini 3 kemungkinan, tapi satu lagi saya lupa teman-teman, dia bilang ini kemungkinan kanker, kalau enggak TB, atau satu lagi saya lupa, ini boleh jadi kemungkinannya katanya. Tapi pada saat itu saya langsung pikirnya ini pasti kanker, cancer ya teman. Saya ingat pasti ini cancer, habislah saya. Karena di pikiran saya kalau sudah cancer berarti kematian ya kan teman-teman. Gimana nasib anak saya tak pikirkan diri saya, tapi saya pikirkan anak saya gimana nanti ke depannya, masih kecil-kecil ya teman-teman. Suami saya sudah berumur, gimana ya Tuhan. Nah, saya lepas operasi
semuanya berjalan dengan baik. Tapi teman-teman, ternyata habis operasi itu infeksi deh teman-teman, karena saya tidak minum obat TB, obat TBC teman-teman. Jadi saya selalu follow up ke dokternya, tanya kenapa ini bernanah dokter, apa nanti baik, minum obat ini dulu, ikut yang disaranin dokter. Pas memanglah habis operasi itu dia ada bagi saya tahu, kamu harus pergi ke kerajaan. Nah saya tak ikut, dia bercakap tak ikut apa yang dibilang dokter ini. Jadi saya lagi follow up ke dokter itu yang sama yang operasi dokter. Saya lagi tanya dokter, kenapa ini macam bernanah terus, tak baik-baik. Lepas itu dia kata macam ini, dia cakap ini macam, you kena pergi ke kerajaan. Nah saya pergi ke kerajaan cakap, you buat di mana operasi, you kena pisana teruskan, karena pada saat itu memang kerajaan itu sudah tutup ya. Jadi saya pergi itu udah agak sore, jadi saya tanya-tanya dengan orang yang di luar itulah, yang kerja itu, nurse-nya. Dia bilang, kamu buat di mana, kamu harus ke sana follow up, dia bilang. Lepas itu saya pergi lagi ke dokter yang sama, dokter yang operasi saya bilang, kerajaan suruh saya ke sini balik karena operasinya di sini mereka tak terima. Memang iyalah, kita buat di mana kita harus teruskan di situ, betul nggak teman-teman? Nah, sampai dokter ini akhirnya buatlah satu surat pengantar, maksudnya saya harus sambung di kerajaan karena ini memang benar-benar sakit TB. Karena kalau di sini ya teman-teman, itu yang sakit TB memang diriko oleh kerajaan ya teman-teman. Jadi akhirnya saya setelah sekian banyak duit habis di sini di rumah sakit yang ini, akhirnya saya pergi ke kerajaan dan saya terkejut teman-teman, sangat terkejut sekali karena saya tidak tahu apa perubatan apa-apa di sini ya, di Malaysia ini ya teman-teman. Saya pun orangnya selalu di rumah, kurang bergaul dengan orang, jadi saya tak tahu ya teman-teman. Nah, pada saat saya pergi ke hospital kerajaan ini, saya sangat terkejut. Kenapa teman-teman? Saya kan sudah ada PR, ya kan? Jadi otomatis kalau kita sudah ada PR, otomatis kita sudah jadi separuh warga negara sini ya. Nah, pada saat daftar itu saya cuma bayar RM1 teman-teman. Saya terkejutnya, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sangat bersyukur gitu loh teman-teman. Padahal di sana, di rumah sakit yang sana, saya pakai banyak duit loh teman-teman untuk berobat ini. Sekali cek ini bukan sedikit duit ya kan, follow up-nya pun sudah berapa duit ya kan teman-teman. Tapi ke sini saya cuma bayar RM1. Saya sangat bersyukur, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan jalan ini untuk saya supaya saya sembuh ya kan. Saya sangat bersyukur pada saat itu. Nah, saya tunjuk itu surat pengantar dari dokter tempat di mana saya dioperasi. Dokter itu langsung bilang, kalau macam ini saya harus antar kamu ke satu departemen, yaitu untuk tempat kita berobat TB lah di hospital kerajaan. Jadi semua di situ untuk orang yang sakit TBC ada satu tempatnya teman-teman. Nah, dia antar saya surat itu, dia buat saya satu surat. Akhirnya saya pergi ke tempat itu, tapi masih sama di hospital kerajaan ini ya teman, cuma dia ada ini untuk TBC untuk apa, jadi ada apa tempat-tempat khususnya. Jadi saya pergi ke tempat itu TB itulah yang disuruh tadi. Saya pergi ke sana, saya bagi tahu semua, saya bawa surat-surat yang dari dokter tempat saya operasi, ronsennya juga semua, tapi dia kena start balik, KH kena ambil selama kalau nggak salah berapa hari ya, saya lupa itu, 3 kali, pokoknya 3 kali dalam satu minggu itu KH harus saya antar tiap-tiap pagi itu. KH kita yang pagi-pagi itu kita harus antar karena dia mau cek ini memang benar ini TB atau apa ya kan. Dari dahak kita itu ketahuan loh teman-teman. Nah, saya sudah buat prosedurnya semua, ambil darah semua, ronsen lagi sekali. Ronsen berapa kali saya di hospital kerajaan? Ada 3 kali kalau nggak salah ronsen ya. Nah, itu ronsen saya keluar itu teman-teman. Saya maaf ya, di sini saya tidak bisa tunjukkan ronsennya karena foto ronsennya itu ada di hospital kerajaan ya. Jadi pada saat keluar itu ronsennya itu memang teman-teman ada itu di ini paru-paru kita ini ada putih dia. Memang kelihatannya kalau dokternya tunjukin pakai lampu kan bisa kelihatan itu putih. Nah, dokternya bilang sini ada infeksi serupa, ada putih lah. Katanya ini menandakan kamu memang ada TB katanya. Jadi kerajaan hospital harus kasih kamu minum obat selama 6 bulan gitu. Jadi ini obat selama 6 bulan kamu tidak boleh berhenti, tiap hari kena continue, tak boleh stop, tak boleh miss, pokoknya selama 6 bulan harus kamu
minum tiap hari. Tapi di sini lagi saya sangat bersyukur ya teman-teman, dan sangat bersyukur dengan Tuhan juga ya. Ini obat free teman-teman, saya tak bayar pun, saya tak bayar apa-apa langsung pun, kan cuma daftar permula itu masa masuk kita ke mana ini, ke ini apa namanya, bagian TV ini kita kena daftar lagi RM5 saja untuk warga negara asing, RM5 yang ada PR ya, bayar RM5 baru ini. Itu permulaannya. Habis itu sudah tak payah bayar lagi, RM5 untuk di klinik ini TB inilah RM5 ya. Di klinik umum saya bayar RM1 aja. Nah, sudah disuruh saya minum continue, tapi sekali seminggu atau sekali 2 minggu kena mari cek lagi macam mana. Dia takut karena ada yang sesuai dengan obat ini, ada yang tak sesuai dengan obat itu. Ada yang kuat dosisnya, ada yang nggak kuat dosisnya. Ada kalau nggak salah yang merah dia, saya tak sesuai. Jadi dia tukar yang lain warna. Saya lupa warnanya apa, maaf ya teman-teman, karena ini udah 2018 ya. Saya tak ingat, saya mau buat video ini dulu ya kan, tapi akhirnya saya share juga lah, karena tahu ya kan. Jadi yang merah itu saya tak sesuai teman. Kenapa tak sesuai? Badan saya keluar itu biji-biji bentol-bentol kecil-kecil itu, berarti alergi ya teman-teman, tidak sesuai minum obat itu. Akhirnya dokter di itu bagian TB dia bilang ini tidak obat, kami stop dulu, kamu coba pakai ini obat, nanti kalau ada apa-apa lagi mari jumpa balik dokter. Nah di situ dokter hari Isnin dengan hari Jumat saja ada di klinik itu ya. Oke. Nah tukar ini obat kedua, saya sesuai teman-teman, saya tidak ada rasa apa-apa, tak ada. Nah saya continue minum obat sampai selama 6 bulan. Tapi yang saya suka satu, lepas kita siapkan obat ini, mereka akan cek kita punya semua sini dulu, koreksi masih ada 1 biji lagi apa enggak. Lepas kita sudah habiskan itu selama 6 bulan, dia cek semua. Ketiak kita pun dicek semua, kelangkang kita sini ya, kelangkang kita ini, kelangkang, dia pun cek semua itu. Padahal itu lagi saya malu hari itu karena dokternya laki-laki, tapi apa boleh buat demi kesehatan ya teman-teman. Dia cek semua ketiak saya semua dia cek. Dia bilang sudah tak ada biji apa-apa, semua sudah tak ada. Jadi kamu sudah sembuh. Tapi luka ini teman-teman tak baik-baik lagi. Dia tak sembuh. Dia tak tutup lagi tuh bekas jahitannya. Jadi akhirnya dari dokter bagian TBC ini kasih saya 1 surat lagi, harus PENT. Nah ENT itu dokter bagian telinga, hidung sama tenggorokan ya teman-teman. Nah saya pergi lagi ke sana. Itulah saya sangat bersyukur bisa diantar ke rumah sakit, ke kerajaan ini ya. Karena orang itu tidak lepaskan kita loh teman-teman begitu saja. Mereka akan ikut step by step sampai kita betul-betul sembuh loh teman. Saya sangat bersyukur sekali kerajaan di sini ya. Nah, habis dari sakit TB ini, perurutannya ya teman, dari dokter umum saya diantar ke dokter bagian TB. Dokter TB antar saya PENT lagi karena ini bekas operasi ini belum sembuh ya teman-teman. Nah, pas saya jumpa dokter ENT, saya jumpa lagi satu Melayu dokter banyak bagus. Bukan saya memuji, entah kenapa memang jalan saya ini selalu diiringi orang-orang dokter-dokter oleh orang-orang berbangsa Melayu ya. Nah saya jumpa satu dokter perempuan, saya lupa namanya, saya bodoh sangat, saya tak tulis nama dia, saya betul-betul saya tak tulis nama dia. Saya jumpa itu satu dokter Melayu perempuan banyak bagus. Dia cakap apa dengan saya, dia cakap, "You mau gak saya operasi kasih bagus ini jahitan, ini tak bagus langsung." Ya Tuhan, masa itu saya pikir apa, ya ampun Tuhan, ada orang baik seperti ini. Saya bilang sama dia, saya takut Kak, saya takut biaya karena di sana sudah habis ribu-ribu. Dan dia cakap apa, "You tak payah takut, sini cas pun paling kurang pun RM50 ke bawah, kalau nggak salah RM30 saya operasi itu teman-teman." Dan saya takut, saya pegang dia baju. Ini dokter Melayu perempuan, "Kak saya takut." Saya tak panggil dia dokter, saya panggil Kak, saya takut biaya karena saya baru di sana operasi, sini lagi ampun Tuhan dalam hati saya ya kan. Terus dia bilang apa,
you tak payah takut, sini murah. Dia cakap, ini saya buat pun, saya buat langsung siap 1 jam, you sudah boleh langsung balik. Saya terkejut teman-teman. Hah? Masa 1 jam operasi langsung saya boleh pulang? Ya kan, saya di sini you tak payah takut. Tapi di kerajaan teman-teman, kita tak boleh langsung operasi. Kita tak boleh langsung operasi ya. Kita harus tunggu apa namanya? Booking ya. Kena tunggu antrian. Bukan serupa di hospital apa swasta. Oh, kita follow hari apa kita datang. Oh, tak, bukan teman-teman. Dia harus tunggu, ikut antrian, ikut nomor antrian. Jadi saya kalau nggak salah tunggu 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan, iya 3 bulan saya tunggu baru operasi ini ya teman-teman. Nah, lepas saya operasi teman, saya jumpa itu dokter itu, dia gelak-gelak. Dia operasi, pas dia operasi, iya memang betul-betul teman, 1 jam saja saya operasi saya sudah boleh pulang. Tapi dia bilang, pas saya masuk ke dalam operasinya itu, air mata saya sudah mau keluar, saya gonjang di dalam Tuhan, karena meja operasinya itu teman-teman dengan lampu besarnya itu kayak kita mau dipotong-potong. Rasanya itu kayak mau dipotong-potong ya kan. Saya naik, kakak boleh naik ke atas itu, boleh saya cakap, tapi saya dalam hati saya, Tuhan, saya serahkan hidup mati saya ke dalam tanganmu. Saya bilang gitu pada saat dia operasi itu. Nah, pada saat dia operasi, dia nggak taruh itu apa namanya, obat bius satu badan ya teman-teman. Dia cuma obat bius daerah sini saja. Tapi operasi pertama saya di rumah sakit swasta itu, dia bius total satu badan ya teman-teman, di bius total. Nah, operasi kedua ini di hospital kerajaan itu saya cuma di bius di kawasan daerah sini saja. Tapi sakitnya, aduh, sakitnya itu ya Tuhan, betul-betul sakit teman-teman. Nah, dia orang operasi itu tak rasa apa-apa, dia malah ajak sembang, macam mana kak, oke gak apa gak. Dia orang lagi lawak-lawak di situ ya kan. Tapi karena pikiran saya udah istilahnya ketakutan gitu ya, kaki saya jadi sejuk, goyang. Pengalaman saya teman. Nah, selepas dia operasi dah pulang, bayar 30 ringgit kalau nggak salah, iya di bawah 50 ringgit pokoknya teman-teman, saya lupa 30 ringgit berapa, pokoknya 30 ringgit lah, 30 ringgit berapa gitu ya, saya lupa. Pulang habis, ya ampun Tuhan, saya sangat bersyukur dengan Tuhan, akhirnya sembuh ya. Seperti inilah teman-teman, sudah tak ada lagi. Nah, sembuh kan. Itulah, saya sangat bersyukur di Malaysia ini bertemu dengan orang-orang baik ya kan teman-teman. Kalau kita jujur, kalau kita istilahnya orang baik, kalau kita baik jujur, pasti dipertemukan dengan orang-orang baik. Terima kasih buat semuanya sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat ya. Itulah pengalaman saya sakit TB ya teman-teman, 1 biji itu nanti ada fotonya kan, saya tunjuk di awal mulai itu ada fotonya. Itu 1 biji kalau nggak salah berapa ya, itu besar juga loh teman-teman. Saya terkejut, dokter tempat saya operasi pertama itu dia masukkan ke dalam satu apa namanya itu, cup kecil gitu, ada tutupnya. Nah, ditaruh di situ dengan air. Aduh, saya tengok itu daging pun saya takut teman-teman. Boleh-bolehnya ada daging di sini seperti itu, tapi saya sangat bersyukur itu bukan kanker ya kan teman-teman. Kalau kanker saya sudah tak tahu. Saya hari-hari menangis teman-teman, karena pikiran saya ini pasti kanker. Saya sudah WhatsApp adik saya, WhatsApp keluarga saya, macam mana kalau saya ada apa-apa hal, macam mana anak saya, semua saya kasih tahu sama mereka. Adik saya selalu bilang, sudah kakak harus berdoa, harus yakin pasti sembuh, jangan sedih-sedih. Kalau makin kita sedih, ini penyakit makin ini nanti. Jadi kakak jangan sedih di sana. Di sini kita pun gak ada keluarga, bukan gak ada keluarga, tapi memang saya sendiri dengan suami, dengan anak, mengarungi semuanya ya. Tapi bersyukur dengan Tuhan semua berjalan dengan lancar. Ya teman-teman, itu ya, saya kena sakit TB ini ya. Tapi orang lain katanya berat badannya turun ya. Kalau saya naik loh teman-teman. Dari 52 ya, sekarang hampir 60 kg. Makin naik dia. Terus perasaan saya kadang tulang saya ini kayak lepas lah, perasaan saya yang sekarang ya. Kayak sering ngilu loh, kayak ngeri-nyeri gitu, apalagi tulang belakang sini ya.
bagian pinggul itu yang saya rasakan, mungkin karena efek dari obatnya atau apa, atau karena umur. Nggak tahu, tapi itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Masa saya kena itu kopi kerajaan ya, semua anak saya, suami saya pun harus dicek. Jadi anak-anak memang tak boleh di ronsen, tapi suami saya di ronsen, dicek apakah mereka juga kena. Anak saya cuma di injection di tangan sini, injection tak tahu apa ubah lah, tapi memang semua kena. Suami saya, anak saya 4 semua kena injection juga. Jadi dia mau sterilkan semua satu keluarga lah. Lepas itu kita ditanya loh teman-teman, kamu ada kemana-mana aja, kamu udah tinggal di Malaysia berapa tahun, kapan pulang ke Indonesia, dia tanya semuanya. Jadi mereka tahu ini kita sakitnya kena dari mana gitu ya. Kebetulan saya itu hari kena di Malaysia ini ya, belum ada pulang ke Indonesia atau kemana ya, masih tinggal di Malaysia ini sudah kena ini sakit. Jadi berarti saya kena di Malaysia ini ya, karena saya sudah 16 tahun, anak saya 18 tahun, berarti saya sini sudah mau 19 tahun tinggal ya. Jadi dia orang ada tanya loh teman-teman, kamu selalu kemana, biasanya kamu sering ke tempat ramai di mana? Saya bilang paling saya ke tempat ramai ke Tesco sama pasar pagi itu ditanya loh teman-teman ya. Jadi itu kerajaan semua ada record lah, itu tambahannya saya mau bagi tahu ya teman-teman ya. Intinya satu teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jalanin, jangan takut, yakini, dalam doa semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu tahun yang paling sangat menyedihkan buat saya, 2018 ya tepat-tepatnya. Up downnya kehidupan itu 2018, up downnya seperti inilah, sakit. Karena 2018 itu pun adik saya bulan 6 itu harus kawin. Sempat habis operasi, saya bulan 3 itu saya bilang sama adik saya, macam mana ini saya baru operasi, saya masih ya dalam pengobatan, macam mana pestamu, karena ini adik saya yang paling bontot, orang tua saya udah nggak ada, ini adik yang paling saya sayang, jadi saya harus pulang ya kan. Terpaksa saya pulang, tapi suami saya tak ikut lah, karena anak saya sekolah masa itu ya. Suami saya tinggal, jadi saya satu orang dengan bawa anak 3 balik ke Indonesia untuk menghadiri pesta perkawinannya. Dan puji Tuhan juga pestanya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Sungguh luar biasa, Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Dia kasih kita kesusahan, tapi ada jalannya di baginya. Itulah yang saya ambil dari perjalanan hidup saya ini ya Tuhan, yang saya syukuri ya. Biarpun di duri-duri kita jalan, Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Seperti pengalaman saya ini, saya susah up down istilahnya dalam kesakitan itu, kesana kemari berobat ini ya kan. Tapi Tuhan menunjukkan caranya yang kadang kita nggak bisa mengerti. Tapi lepas kalau kita ambil waktu duduk sendiri, kita ingat kembali, kita reverse kembali ke belakang, betapa besarnya kasihnya dalam hidup kita ya teman-teman. Saya tak mungkin bisa melewati semuanya kalau bukan penyertaan dia. Itu saja saya ambil dari perjalanan hidup saya ya. Apalagi ini sakit ini tanpa ada keluarga. Kita sakit nggak ada yang jengukin ya kan, pulang dari rumah sakit langsung buat kerja rumah. Ya, seperti itulah teman-teman hidup. Setiap manusia punya pengalaman, punya cerita sendiri-sendiri dalam hidup ini. Gak apa-apa kita sharing-sharing dengan orang, jadi motivasi, jadi kekuatan bagi orang juga ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kita. Jumpa lagi di lain video ya teman-teman. Jangan lupa like, komen ya, komen cantiknya. Jangan komen bully loh, ya kan gak bagus loh teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi ya. Bye.